Gimana teman-teman? Pada sehat gitu? Sudah lama kita tidak, bukan Zoom ya, ini mah Google Meet gitu. Kalau Zoom hanya terbatas, hanya sekitar berapa ya? Mungkin 50 ya kalau gak gratis tuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung semua ya di sini. Mungkin ada yang lagi kerja atau pada istirahat semua. Sepertinya udah Ya, santai. kerja saya kan. dikerjain. Ya, dikerjain kerjaan ya biasa kan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mulai mengenai kontaktor latch. Mungkin ada yang sudah tahu ya, kontaktor latch itu apa? Kontaktor latch itu hampir sama dengan kontaktor biasa. Cuman perbedaannya kontaktor latch ini penguncinya itu secara mekanik gitu. Kalau pengunci dari kontaktor biasa kan pakai kontrol ya untuk penguncinya, tetapi ini pakai mekanik gitu. Kemarin sudah dibahas juga sebenarnya di grup ya, apa itu latch, dan Mas Rasid langsung jawab karena dia sudah jago. Di sini untuk latching itu nyimpan perintah lama. Nah, seperti yang dibahas kemarin ya, apa itu latch? Ini Mas Rasid langsung jawab kemarin tuh. Latching itu nyimpan perintah lama, kayak impuls. Dalam keadaan normal masih NO dikasih tegangan jadi NC. Sebenarnya bukan jadi NC, tetapi jadi tertutup gitu. Pernah saya dikomplain di YouTube, kok NO jadi NC, bukan NO jadi NC, tetapi NO jadi tertutup gitu. Saya juga salah dulu. Nah, ini dilepas tegangan masih NC, dikasih tegangan jadi NO gitu terus sistemnya. Nah, ini benar ya. Jadi saya gak perlu ngetik lagi. Mas Rasid sudah dijelasin di sini. Terima kasih Mas Rasid. Untuk kontaktor les itu kayak gini ya. Ini kebetulan kemarin lagi dibongkar nih di kantor saya, di pabrik kantor, kayak orang kantoran aja. Di pabrik. Ini kontaktor LED ya. Jadi dalamnya seperti ini. Kontaktor LED ini sudah lama ya. Atau istilahnya mah kontaktor yang jadul gitu. Jarang dipakai. Kalau sekarang nih, kalau yang dulu-dulu masih pakai ini, menurut saya sih lebih bagus yang ini gitu. Kalau dari segi kualitas ya, daripada kontaktor yang sekarang. Tapi gak tahu kenapa tidak diproduksi lagi. Nah, kontaktor LED ini saya ambil yang merek Fuji. Ya Mas Arsid ya, yang Fuji udah gak ngeluarin lagi ya, udah lama ya. Nah, ini kontaktor LED-nya ini Ngeluarin mas, cuman harus PO. Ada dua, ya biasa itu mah. Di sini di kontaktor latch ini ada dua buah inputan ya, namanya juga latch. Latch-nya itu dari sistem mekanik. Mekaniknya kayak gimana nanti saya jelasin. Nah, ini contohnya ada kontaktor latch. Nah, yang ini tuh kontaktor utama ya, NO-nya. Normally open yang utama, yang sering kita sebut yang 135, yang 246. Nah, itu untuk kebebannya itu ini, NO kontak utamanya. Selanjutnya ini adalah tripping coil. Kenapa disebut tripping coil? Karena nanti untuk meng-NO-in lagi si ini tuh dengan menggunakan tripping coil. Nanti saya jelasin setelah ini ya. Ini nama-namanya dulu aja, apa supaya teman-teman pada paham nih. Karena saya yakin juga sudah pada tahu nih teman-teman. Ya, bener gak? Udah tahu gak? Oh, saya belum tahu ini mana. Tahu. Jadi lanjut lagi. Nah, ini ada A1 A2 ya di bawah sini tuh. Namanya itu closing coil. Kenapa disebut closing coil? Next dibahas, tenang. Selanjutnya NCNO kontrolnya. Nanti ada rangkaian kontrolnya. Saya harap teman-teman nanti di screenshot ya supaya pada enak gitu. Nah, jadi intinya kayak gini. Di sini ada dua buah coil nih. Coil yang satu buat tripping coil, yang coil yang A1 A2 ini buat closing coil. Kenapa disebut closing coil? Karena nanti tegangan yang 110 ini saya contohkan untuk meng-on-kan si NO utama ini. Terus selanjutnya ketika ini sudah masuk, ini sudah on nih. Ini udah kena semua, udah jadi tertutup lah istilahnya mah. Dari NO kan ketika dikasih tegangan 110 volt ini akan tersambung semua, yang 135, 246 ini akan tersambung semua. Bagaimana nge-opinnya? Nge-opinnya pakai tripping coil yang sisi ini. Nah, di-opin sama yang tegangan ini. Jadi ada dua inputan tegangan. Kalau mau nge-closein pakai yang sisi closing coil, kalau yang nge-opin pakai yang sisi tripping coil kayak gitu.
Jadi ada 2 buah inputan tegangan. Nah, ini dasarnya. Untuk perwiringannya kayak gini. Nah, ini saya contohin di pembangkit saya ya. Bukan pembangkit saya. Di pembangkit gitu yang sering saya baca wiringnya. Nah, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini, lihat. Banyak banget kan? Di sini ada untuk remote-nya, untuk lokalnya. Nah, ujung-ujungnya nanti ke tripping coil sama closing coil ini. Nah, tadi yang coil tadi ya, itu saya yang rangkaian yang kontrolnya yang ini, yang NCNO ini, yang ini nih. Nah, yang ini ada di sini. Sama juga di sini ada, di sini juga NCNO, ini juga NCNO. Ikut juga sama di sini NCNO. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara kerjanya. Jadi rata-rata untuk kontaktor latch itu tegangannya 110 volt AC ya. Rata-rata nih untuk tripping coil sama closing coilnya 110 volt AC. Khusus untuk yang Fuji, gitu yang lain ya. Saya tahunya yang Fuji aja. Yang kontaktor latch itu ada rangkaian untuk menjalankan si kontaktor latch ini. Ini adalah kontaktor latch. Di sini ada push button, ada 2 buah push button ya. Dua-duanya push button NO atau buat startnya. Jadi untuk men-start si kontaktor ini itu tidak hanya pakai push button saja, ada yang pakai relay, ada yang pakai apa tuh? Selector switch juga ada. Jadi tidak terpaku di push button saja. Berhubung ini hanya dasar saja, jadi saya jelasinnya hanya menggunakan push button. Karena dengan memakai push button, teman-teman pasti paham logikanya gitu. Kalau pakai relay nanti belibet lagi. Nah, jadi untuk cara kerjanya seperti ini nih. Di sini kan sudah ada push button. Di sini juga ada NCNO yang ada di kontaktor tadi. Nah, oke, saya akan simulasikan saja supaya pada paham ya. Jadi saya contohkan di sini push buttonnya di-on-kan nih, lihat. 3, 2, 1 saya on-kan. Nah, ketika di-on-kan itu dia akan mengisi dulu arus masuk ya. Jadi si closing coilnya ini kerja. Ketika si closing coil ini kerja, maka nanti si NO kontak utama ini yang sisi kanan saya ya 135246 ini langsung kerja. Ketika kerja ini sudah masuk yang NO-nya, terus coilnya sudah kerja, maka kan push button-nya pasti balik lagi ya. Kalau ditekan tuh balik lagi kan. Kalau push button tuh ketika ditekan lalu balik lagi. Nah, kayak gini. Si closing coil-nya mati. Si NCNO ini jadi berubah dari tadinya NC berubah menjadi terbuka. Ini ya kan tadi awalnya itu adalah NO, jadi langsung tersambung kayak gitu. Nah, ini kan si 135246 ini kok tersambung terus gitu. Kenapa bisa tersambung terus? Nah, ketika dikerjain sama coil ini secara mekanik, jadi langsung on saja gitu. Jadi terkunci oleh mekaniknya, tidak perlu lagi ada tegangan di coilnya. Si closing coil ini tidak perlu ada tegangan, jadi mati pun dia akan langsung kerja terus-menerus atau on terus-menerus. Kalau di sininya ada beban, maka ya sudah pasti mengalir kan arusnya di sini. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membukanya? Bagaimana cara untuk membuka si NO yang 135246 ini supaya si mekanik tadi terbuka kembali? Nah, caranya dengan mengasih tegangan si tripping coil ini. Yang sebelah sini. Tegangannya pakai apa ya? Pakai push button ini. Kalau pakai push button yang sebelah kiri saya ini ya gak bakalan kerja-kerja. Kan ininya sudah posisi NO. Kayak gitu. Jika si push button ini di-on-kan, maka nanti si tripping coil ini akan kerja lalu membuka lagi si NO utama ini. Oke, saya simulasikan nih, lihat. Ketika dikasih tegangan ketika dikasih push buttonnya on, yang sisi tripping coil ini kita on ini, lihat 3, 2, 1. Nah, di sini akan kerja dulu si tripping coilnya. Setelah kerja, maka dia akan membuka si NO-nya. Nah, lihat, langsung membuka si NO ini. Ketika push buttonnya dibalikin lagi, si NO kontak utamanya terbuka. Lalu di sini untuk perubahan NCNO-nya kembali lagi ke awal, yaitu di sisi si closing coil ini. Kayak gitu. Jadi di sini jadi open lagi, di sini jadi close lagi atau jadi NC kembali. Normalnya ini NC, ini NO. Jadi kalau mau di-on-kan lagi si 13524-nya ini ya kita tinggal tekan saja push button ini, baru nanti masuk lagi si mekaniknya. Mungkin sedikit paham ya dengan apa yang saya jelaskan tentang wiringnya.
Jadi intinya kontaktor latch ini secara mekanik gitu untuk pembukaannya, untuk pembukaan NCNO-nya. Jadi dikuncinya secara mekanik, tetapi untuk open close-nya ini secara memakai tegangan dari sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini dicontohkannya hanya memakai push button ya. Tetapi nanti kita bisa memakainya menggunakan relay, terus menggunakan selector switch, apa aja lah, bebas. Terserah teman-teman, yang penting buat menjalankan si kontaktor latch ini dengan menggunakan 2 buah tegangan. Ya, nanti di upload di YouTube, tenang. Terus rekaman juga nanti saya share di Telegram, gampang lah. Kalau mau minta materinya nanti juga saya share, gampang. Di ebook juga nanti saya masukin ini. Karena ini pembahasan awal ya, jadi saya belum pernah ngebahas kontaktor latch ini. Dan nanti pertama kali di upload di YouTube nanti. Ya Bang, jadi itu ini kontaktor switch-nya satu panel 2 tombol push button ya. Ini jika memakai push button, jika kita ingin men-start stop si kontaktor latch ini menggunakan 2 push button. Terus jika kita ingin menggunakan relay ya harus 2 juga relaynya. Jadi intinya memasukin ke latch ini dengan menggunakan 2 buah inputan, gitu aja. Pahamnya itu aja. Paham nggak? Kalau kita ingin menjalankan kontaktor ini dengan relay, nanti relaynya ada 2. Itu untuk menjalankan saja ya. Beda lagi nanti untuk proteksi, dipasang timer. Bisa dipasang timer, bisa. Tapi timernya biasanya digabunginnya dengan yang 110 juga gitu. Kalau mau yang 220 tadi bisa juga di 2 tegangan, nanti 110 buat ngejalanin si coil ini, yang 220 buat yang timernya. Bisa sih seperti itu. Langsung ini aja ya, jangan dipesan kayaknya gak kelihatan pesan mah. Bang, itu kan maaf, itu kan dari PLN kan rata-rata 220 ya. Kok inputnya dimasukin ke 110? Itu gimana, Kang? Punten. Siap. Teman-teman pernah lihat di panel itu sering ada trapo, pernah gak? Oh iya pakai trapo. Nah, itu buat nurunin. Oh, buat turunin pakai trapo. Tegangannya. Nah, kayak gitu. Itu dasarnya. Yang di panel biasanya kalau yang kontaktornya yang 110 pasti biasanya ada trapo di dalam si panelnya. Tetapi jika yang perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah ada tersendiri, buat 110 ada, buat 220 ada gitu. Yang kerja di pabrikan pasti pada tahu lah yang kayak gitu. Yang 380 ada khusus, yang 220 juga ada gitu. Berikut juga yang 110 ada juga sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya di panel kecil yang kontaktornya membutuhkan 110, dia biasanya ada trapo di dalamnya kayak gitu. Paham, Mas? Paham. Ayo Mangga. Yo, yang lain. Bukan ngajarin ini mah ya. Kan so tahu. Sharing aja. Ini fungsinya buat apa, Kang? Fungsinya sama ya, buat motor seperti kontaktor biasa, sama. Buat motor listrik, buat beban-beban yang lain yang besar-besar sama seperti itu. Tapi kan ini yang tipe jadul ya. Jadul lah ini mah. Ya soalnya di pabrik saya aja nggak ada yang kontaktor kayak gini, makanya saya baru lihat. Nah, itu makanya sudah saya ini juga kan di grup ini tipe yang jadul. Tapi sering ada kayak gini gitu. Khususnya yang merek Fuji tuh sering kayak gini. Tapi menurut saya ya lebih kuat tuh yang kayak gini gitu. Kenapa ya? Karena itu terlalu terbuka gitu untuk kontaktornya. Jadi nggak tertutup. Oh enggak, itu mah kan udah saya buka. Yang tadi contoh tadi ya? Ya betul ya. Ya itu. Nah, ini mah sudah saya buka. Oh, udah dibuka. Nah, ini bener rapi gitu. Aduh, saya gak foto lagi ya untuk yang ketika masuknya. Jadi ini saya udah bongkar. Jadi dalamnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bagus, kontaktornya tebel gitu. Berat lagi. Cuman sayang sekali sudah jarang dipakai lagi sekarang. Gak tahu kenapa. Iya, soalnya di industri kebanyakan di pabrik saya makanya Schneider. Ribet kayaknya. Ya udah lama sih. Udah zaman modern kayaknya. Ya udah improve lagi.
Mungkin pada tahu, baru kenal gitu. Masa sih baru kenal kontaktor latch? Silakan ditanya aja. Bisa jawab ya jawab. Kalau nggak bisa ada Mas Rashid yang bisa jawab. Tenang. Jadi Bang, fungsi push button tadi yang pertama untuk ngidupin, yang keduanya untuk matiin kontaktornya gitu ya? Ya, betul. Tapi harus posisi NO dua-duanya. Ada lagi, ini pada ngangkat tangan. Apa mungkin keamanan itu, Kang? Gimana? Apa mungkin karena alasan keamanan kan, bila ada mati pemadaman listrik kan tiba-tiba hidup kembali kan mesinnya hidup semua jadinya kan. Jadi takutkan tidak keamanannya kurang jadinya kontaktornya itu. Kalau disebut kurang sih di tempat kerja saya masih dipakai karena ya kalau misalnya ada pemadaman kayak gitu dia ada safety-nya lagi. Contohnya ada tegangan lagi yang standby gitu kan. Contohnya dari inverter kan ada tuh dari genset, jadi auto masuk. Nah, jadi langsung nge-off-in si kontaktor ini. Kan kalau belajar logika relate N, OR, NC, NO bagaimana biar cepat ya? Apanya nih, NO, NC-nya atau satu buah relaynya gitu atau satu buah kontaktornya? Ya, hubungannya ke kontaktor baik timer atau relay biasa antara NO dengan NC itu kita hubungkan seperti apa supaya bisa nyambung gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kalau sudah travel kita bingung carinya. Oh, di mana ini yang putus ya, itu yang kadang-kadang saya juga belum paham sampai sekarang. Kalau mencari trouble itu, kalau kita misalkan rakit sesuatu panel, itu kan kadang-kadang mana yang terhubung ke NC dan mana yang terhubung ke NO, itu kan gampang kan kita buat sementara rakit, kita bisa cari dengan avometer. Tapi kalau sudah jadi misalkan panel sudah jalan, tiba-tiba error gitulah. Nah, itu kadang-kadang di situ yang kita cari itu ribetnya gimana. Bagaimana caranya menurut Kang Mita itu punya pengalaman? Di sini ada kontaktor lah di sini ada kontrolnya nih dalam satu panel nih. Ini buat ke beban. Di sini contohnya ada MCB yang 1 fasa dan MCB yang 3 fasa di sini. Anjir, ngacak gini Nah, jadi yang pertama itu kita off-kan dulu ya, sudah pasti off-kan dulu yang 3 fasanya di off-kan. Ini harus di off-kan dulu nih, bahaya kalau ini. Nah, terus yang MCB 1 fasanya di off-kan juga. Lanjut, ketika contohnya kita yang dasar aja lah, panel door starter lah ya. Panel door starter nih. Ini kan ada kontaktor dan ada push button, di sini kan ada lampu dan lain-lain. Nah, yang pertama itu kita yang kontrolnya dulu kita jalankan. Coba dulu jalankan yang MCB 1 pasanya. Kita tekan push buttonnya dengan syarat ininya harus off dulu kan. Kalau misalnya ketika di on kan si push button ini di on kan, tetapi si kontaktor ini belum kerja, nah itu berarti ada masalah di kontrolnya. Gitu aja logikanya. Terus selanjutnya kita jika kontrolnya kontrol oke nih, kontaktor kerja, kita open lagi. Terus lalu si MCB 3 fasa onin, MCB 1 fasa onin, kita jalanin semua. Ketika dijalanin semua, masih belum jalan juga si motornya nih. Belum jalan nih si motornya tuh. Ya berarti ada masalah di motornya gitu kan? Iya. Nah, ketika ada masalah di motornya ya kita perbaikilah motornya, entah itu terjadi overload, entah itu terjadi masalah di gulungannya kayak gitu. Kalau misalnya si motornya sudah si ininya juga sudah semua, tetapi masih belum jalan juga si motornya. Cek tegangan yang ada di 3 fasanya, apakah ada gitu kan. 3 fasanya itu 380 atau jangan-jangan hilang 1 lagi, jadi gak kerja gitu. Dan juga pas failure juga ya, hilang pas ya.
Nah, bisa juga hilang fasanya. Sebenarnya kalau menangani masalah mah diurutnya kayak gitu aja. Kalau misalnya masih bingung juga, panggil ahlinya. Tapi kan udah ahlinya. Bukan, saya gak ahli. Saya hanya sharing-sharing saja. Oke, baik. Saya paham. Jadi intinya mah diurut-urut aja, jangan pakai bahasa. Diurutnya satu-satu. Yang pertama itu kontrolnya dulu aja. Biasanya kan ada komentar. Kayak gitu. Ya mungkin mudah-mudahan paham ya. Iya. Mungkin ada lagi yang pertanyaan berat. Si Mas Rasid mana ya ini? Gak jawab. Izin bertanya, Kang Miftah. Oh ya, Teknik Pro ini siapa ya? Kayaknya sekarang itu lebih simpel kali Kang, makanya nggak pakai yang kontaktor latch, soalnya kalau kontaktor latch kan pakai trapo juga kali, biaya lagi, makanya diambil simpelnya aja, pakai yang 220 kayaknya. Ya, menurut saya juga gitu. Kebanyakan yang kontaktor latch kan buat perusahaan-perusahaan besar gitu ya, industri yang besar biasanya dipasangnya. Makanya tadi saya bilang biasanya ada tegangan backup. SIN. Ya, SIN juga ya. SIN paling murah SIN tuh. LS. Ya, elektrik. Untuk kelebihan dan kekurangannya apa ya Kang? Gimana? Kelebihan dan kekurangan dari kontaktor LED ini. Kekurangannya? Kelebihan dan kekurangannya. Oh. Kalau kelebihannya sih untuk yang beban besar tuh kuat gitu. Kalau dari segi kekurangan sih seperti yang tadi Mas Apip bilang ya, dari kalau terjadi tiba-tiba ada emergency, ada apa gitu. Kalau tidak ada tegangan backupnya, si kontaktor ini tidak akan bisa trip gitu. Jadi terus aja on. Nah, ini kan masuk nih. Ininya akan terus di bawah. Jika tidak ada tegangan backup di sini, ini akan terus turun ke bawah. Ya itu mungkin kekurangannya sih. Makanya sekarang jarang dipakai di industri.